F010 ya. Oh 9, ya Allah lupa terus ya. Teori, baik. Oke, topik kita kali ini ada tiga kategori device yang akan kita bahas, yaitu VGA, storage, sama PSU. Nah, saya mulai dari VGA dulu ya, karena mungkin yang familiar sama kalimat itu kan kalian ya. Baik, pertanyaan saya sama dengan kelas sebelumnya. Oke, yang online juga sama ya, saya tanya juga sama, nanti jawab aja di chat saya ya, di chatnya, silakan dijawab. Teman-teman yang di rumahnya punya VGA siapa? Yang punya bilang saya, kalau yang tidak bilang tidak saja. Kalau yang di kelas silakan angkat tangan yang tidak punya. Yang tidak punya VGA. Yang tidak punya silakan angkat tangan. Ya, yang di online silakan chat sama saya. Tidak. Baik, saya, oke, saya. Ya, yang di kelas berapa orang yang tidak punya? Yang tidak punya VGA yang di kelas? Angkat tangan aja, saya pengen tahu. Yang di kelas yang tidak punya VGA siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. Oke, separuh nih. Separuh gak punya VGA. Ya, Mas punya Mas? Punya, baik. Baik. Sudah? Baik. Oke, terima kasih. Pengertian yang sudah saya sudah ngasih pengertian ya di Waskita, sudah saya kasih ya teorinya sedikit. Benar ya? Yang dimaksud VGA adalah apa? Kemarin? Nah, ini dia. Tes. Baik, kita mulai kuliahnya kan. Ini kuliah loh ini udah. Sudah mulai kuliah loh ini. Baik. VGA itu apa? Nah, oke. Saya tanya dulu, semua punya komputer ya di rumah? Punya ya? Di online juga punya ya? Baik. Ini kalimat keterangan tentang VGA, biar nanti nggak salah kaprah. Ya, kita ngomongnya gitu. Video Graphic Array, sebuah perangkat yang bertugas untuk menerjemahkan output komputer ke monitor. Oke, saya ulangi. Video Graphic Array itu adalah kepanjangannya. Sebuah perangkat yang bertugas untuk menerjemahkan output komputer ke monitor. Oke? Ke monitor. Nah, saya tanya lagi sekarang. Apakah di komputer kalian nggak punya VGA? Nah, kenapa kok sebagian besar bilang nggak punya VGA tadi? Ya, yang di online juga nih. Ya, kenapa di kalian masih punya komputer kan? Punya kan? Punya dong. Nah, pertanyaannya kenapa tadi kok sebagian besar bilang tidak punya VGA? Padahal VGA tersebut fungsinya adalah menerjemahkan outputnya ke dalam monitor. So, kalau kalian nggak punya VGA di komputernya, otomatis di monitor kalian ada tampilannya nggak? Nggak ada. Maka pasti yang punya komputer memiliki VGA. Minimal seperti itu ya. Oke? Nah, nggak salah kaprah dulu. Karena saya tahu di benak kalian yang dimaksud VGA itu adalah VGA card, bener nggak? Ya, ini bentuknya. Iya kan? Bener nggak? Yang ini bentuknya, yang tengah ini, yang merah nih, MSI. GTX 10, ini 2080 kayaknya. Iya kan? Bener nggak? Nah, biasa nggak salah kaprah dulu. Karena nanti pasti device seperti ini pasti dia punya jenisnya, fungsinya dan sebagainya. Itu pasti punya itu. Oke? Nah, itu sebabnya saya ngasih tugas buat kalian untuk bertanya tentang VGA itu. Maka hari ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut yang muncul dari teman-teman kalian. Itu ya. Baik. Kita repost ke VGA dulu. Oh, ada banyak yang tanya VGA. Oke? Baik. Nanti bisnisnya di luar aja ya. Oke, saya tanya lagi nih. Ada yang tanya, apakah VGA AMD Radeon bisa dipasang di Intel? Jawabannya bisa. Bisa.
Bisa, jawabannya bisa. Ini siapa yang tanya nih? Mas Yaksis di sini enggak? Yakis. Enggak di sini. Yang di online ada orangnya? Ada ya. Apakah VGA AMD Radeon bisa dipasang di Intel? Bisa jawabannya. Intel ini maksudnya prosesornya kan? Ya, jawabannya bisa. Ya, saya sudah nyoba itu. Saya punya teman pakainya Radeon, ya, Radeon itu AMD Radeon kan namanya. Nah, AMD Radeon, teman saya itu pakai prosesornya Intel. Bisa. Saya pakai Nvidia, saya taruh di AMD, bisa. Nvidia saya taruh di Intel, bisa, sama. Apa yang bedain? Nggak ada pembedanya ya, bahasanya gitu. Ya, nggak ada pembedanya. Ya, karena slotnya sama. Slotnya tetap menggunakan PCI Express. PCI Express 16X yang gede ya. Kalau yang 4X yang kecil. Dia juga PCI Express karena PCI itu ada banyak, ada PCI yang biasa, ada yang PCI Express. Ada AGP, ada slot itu kan ada macam-macam ya. Baik. Mengapa VGA memiliki banyak soket? Ya, soket itu terpengaruh dari generasi. Ya, dari generasi dulu masih pakai namanya ISA. Slotnya namanya slot ISA, gede banget Mas, panjang gini. Slotnya ISA. Kemudian generasi selanjutnya berubah menjadi AGP. Ya, jadi PCI dulu, PCI biasa yang putih-putih biasanya itu warnanya yang kecil. Itu dulu, setelah itu jadi ke AGP. AGP mulai dari yang 4X sampai 8X. Nah, setelah itu generasi selanjutnya adalah yang PCI Express. Yang sekarang kita lihat banyak 16X. 16 itu maksudnya 16 kali lebar jumlah slotnya. Ya, lebar slotnya itu ya yang bedain. Nah, itu yang bikin beda. Ya, kemudian jadi masalah generasi ya, kenapa yang ini nih, yang tanya nih. Ya, Mas siapa nih? Mas Refdian ya. Jadi oh, Mbak ya, mau maaf Mbak. Ada di sini apa di online ya? Online, Pak. Oke, maaf ya. Maka banyak soket karena dari generasinya. Kalau yang sekarang rata-rata pakainya adalah PCI Express 16. Apakah VGA terbaik saat ini? Kalau tanya ke perform nggak bisa dijawab secara pasti. Kalau yang sekarang mungkin masih dipegang sama 3090 Titan RTX punyanya si Nvidia untuk masalah performa ya. Kalau di Radeon itu ada masih di Vega berapa itu? 580 apa 90 ya? Saya lupa tuh. Nggak ada. Ini tergantung kalian mau menilainya yang sebelah mana. Karena kalau dari sisi user, kalau dari sisi user biasa seperti kita, hal yang seperti itu mungkin menurut saya berlebihan kalau kalian harus menggunakan 3090 hanya buat ngegame Valorant doang. Jangan. Ngegame PUBG. Nganggo di 3090. Mumet Mas. Komputernya kayak opo cek dari komputernya. Bagaimana cara kerja VGA? Nah nih baik, ini bagus, terima kasih pertanyaannya Mbak Cela. Bagaimana cara VGA? Jadi VGA itu sesuai namanya ya, video grafik array. Array itu tahu array? Array itu kalau di bahasa pemrograman itu adalah apa namanya? Array itu kayak sebuah database khusus yang dipakai untuk pemrograman. Jadi array itu array bahasa Indonesianya apa array? Jalur. Apa? Ada yang bisa bantu nggak? Array. In English bahasa boleh searching. Array, alur ya, lari ya kalau nggak salah bahasanya. Jadi monitor kita itu dia punya pixel namanya. Jadi untuk menunjukkan gambar dia mempunyai pixel. Ya, titik-titik tersebut yang namanya pixel. Pixel itu dihitung mulai dari ujung kanan atas. Kalau di monitor saya itu dari ujung kanan atas sampai ke bawah. Jadi nolnya di atas. Jangan kebalik ya. Bukan kayak grafik biasa yang di bawah nol gitu. Kalau grafik biasa kan silang gitu kan di bawah nol ya, tengah paling kiri bawah kan nol. Nah, kalau VGA itu enggak. Kalau di monitor itu nolnya di atas. Nolnya di atas. Kita kebalik. Nah, dia yang memproses itu. Dia akan memproses mulai dari mulai pixel paling atas sampai pixel paling bawah. Bayangin aja kalau kalian punyanya 4K atau 2K aja deh, yang 2K, yang Full HD kan 2000 sekian tuh. Ya, itu berarti dia akan memproses per pixelnya, per titik. Nah, grafik itu, VGA itu yang berfungsi untuk
menentukan satu pixel itu nilainya berapa. Nilai itu nanti mempresentasikan warna. Namanya array. Nah, array itu yang disimpan. Jadi data output itu ditaruh dalam bentuk pixel tadi, ditaruh dalam bentuk pemrograman tadi yang disebut sebagai array. Jadi bahasa pemrogramannya array itu sebuah media penyimpanan alur. Jadi satu jalur gitu, satu tempat satu jalur lah bahasanya. Urutan. Nah, satu urutan. Nah, biasanya kalau kita bahas kan bentuknya metrik ya. Tahu metrik kan? Angkanya kan ada baris, ada kolom ya kan? Angka semua itu. Nah, ibaratnya metrik, monitor tuh seperti itu. Hanya saja nanti pemrosesannya akan dibuat dengan satu jalur, satu arah. Makanya datanya itu ditaruh dalam bentuk array. Array itu nggak bisa bentuknya baris dan kolom, dia cuma satu baris. Dibuat satu baris array itu. Kolom 1, kolom 2. Maka ada penanda biasanya kalau mau dibuat kolom dan baris. Bingung ya? Jadi intinya dia akan melakukan sebuah proses satu baris pemrograman, terus nanti outputnya menjadi satu kotak seperti metrik seperti ini yang kita bahas. Kita lihat sekarang dari nolnya sampai sana sampai bawah. Nah, itu tugasnya. Dia prosesnya, cara kerjanya begitu. Jadi output yang dikeluarkan sama prosesor ya cuma outputnya aja. Nih, outputnya nih mulai dari pokoknya titik ini nilainya sekian. Yang ngurusin dia akan tampil di mana, titiknya berapa, nilainya berapa, nanti diproses lagi di VGA. Oh, warnanya sekian nih gitu. Karena monitornya kan pasti spesifikasinya berbeda dengan apa yang dibahas di dalam. Nah, tugasnya si VGA adalah itu nanti. Dia akan menyesuaikan dengan outputnya yang dipakai monitor. Ya 1000K, 1K, 2K, 4K, 8K sama. Gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Ini nanti akan mungkin pembahasannya ada di Orkom kayaknya. Organisasi arsitektur komputer nanti. Mata kuliah yang berbeda. Baik gitu ya Mbak. Kita bahas lagi. Apa saja bagian-bagian dari VGA? Yang pertama adalah chipsetnya. Jadi dia punya prosesor juga sendiri. Dia punya ALU sendiri. Khusus yang ada di integrate ya. Ya sorry bukan integrate. Yang eksternal ya. Yang eksternal VGA. Kemudian punya slot, dia punya RAM sendiri, punya memori sendiri. Ya, itu dia. Ini bisnis nih. Apa yang membuat harga VGA di pasaran melonjak tinggi sekali? Ini bisnis, Mas. Murni bisnis. Paham saya. Ini murni bisnis. Selain dari masalah kelangkaan chipset katanya, kelangkaan chipset itu kan katanya. Enggak, it's true. Ini katanya. Kalau dia bilang misalnya gini aja, anggap aja dia nggak langka chipsetnya, berarti stok-stok lama itu harusnya dikeluarin dulu dari dulu. Lihat aja sekarang 710 GT 710 aja masih ada sekarang. Padahal itu generasi ke-7 loh. Sekarang sudah generasi 20 30 sekarang. Masih ada, masih dijual kan? Dan harganya mahal lagi gitu. Ya bisnis itu loh. Ngabisin stok bahasanya gitu. Sekarang sudah turun 25%. Nvidia sudah menyatakan bahwa produknya turun 25%. Jadi kalau mau beli VGA, mulai dari sekarang sudah mulai turun tuh pelan-pelan. Yang dulu harganya 13 juta, sekarang paling 7 juta. Hampir separuhnya. Katanya sih 25%, tapi ya tergantung distributor dan harga cukai barang ya. Oke, lanjut. Apakah VGA dan integrated grafik di prosesor hanya berbeda kualitas dan memorinya? Mungkinkah integrated grafik bisa melakukan apa nih bahasanya? Melakukan kinerja lebih baik dari VGA yang di level yang sama? Tidak jawabannya. Bisa nggak? Yang integrate itu yang teknologi yang sekarang ya. Jadi prosesor digabungin sama VGA. Oke ya. Nah sekarang teknologinya seperti itu. Untuk apa? Efisiensi. Bukan masalah keren-kerenan ya. Ini efisiensi. Kalau dulu Intel pengennya kalau kamu mau bikin pakai prosesornya saya, maka orang juga harus menentukan VGA-nya apa. Nah Intel tuh punya VGA sendiri ya. Namanya Intel HD. Yang sekarang yang terakhir itu kalau nggak salah Iris X ya. Ya benar ya. Nah, yang terakhir kan itu katanya. Jadi kalau ditanya apakah kalau yang integrate itu sama performanya? Nah ini pertanyaan yang baik. Melakukan kerja lebih baik dari VGA yang di level yang sama? Tidak jawabannya. Kenapa? Satu, yang integrate dia pakainya share memory mas. Share memory. Jadi kalau Anda punya 8 GB, maka prosesor harus berbagi dengan VGA-nya. Otomatis berapa? Berkurang kan? Oke. Busnya pun yang dipakai juga sama. Yang sekarang ya, mungkin nanti ada teknologi baru. Nah, itu yang membuat dia tidak bisa menyaingi secara langsung. Nih, ingat ya, secara langsung.
Mungkin ada yang ngeklaim M1 Pro punyanya si Apple, ya. Katanya sampai menyayangi 3080 katanya. Itu kan katanya. Kan ini bener kan itu kan katanya. Kita nggak pernah tahu realnya seberapa kan. 30 80. Itu katanya M1 Pro. Tapi kita kan bisa lihat yang dicek itu apa, softwarenya apa dan seterusnya. Perhatikan. Ngomongin sebuah sistem, kita nggak bisa ngomongin satu one VGA saja. Oke. Ya, teman-teman yang di online juga gitu. Jadi kalau kita ngomongin sebuah sistem komputer, kita nggak bisa ngomongin satu produk aja atau device aja. Pak, saya butuh VGA-nya 3060. Pak, saya butuh VGA-nya 4080 besok misalnya, atau yang terbaru sekarang 4080. Enggak bisa ngomongin itu doang. Kita ngomongin secara keseluruhan. Apple bisa mengklaim itu bagus, kenapa? Karena memang support sistemnya itu sudah memang dirancang untuk hardware-nya itu sendiri. Ingat ya, yang membedakan Apple dengan yang lain itu karena software-nya didesain, di-maintenance itu khusus untuk hardware itu saja. Dan itu hal yang paling sulit yang dilakukan oleh programmer harusnya. Kalau yang dilakukan Intel, Windows, kan enggak. Windows bisa dipakai untuk sistem 86, ya kan? Kemudian yang sekarang sudah bisa dipakai untuk di mobile, ya toh? Jadi dia udah berpikir untuk banyak. Tapi kalau di Apple enggak. Softwarenya, sistem operasinya hanya bisa di-install di hardwarenya itu aja. Pernah nggak install Apple di PC biasa? Kalau yang sekarang nggak bisa, kalau dulu masih bisa mas. Kalau sekarang udah nggak bisa, karena dia harus detect chipsetnya kalau sekarang. Nah itu sebabnya seperti itu. Kenapa dia mahal? Karena eksklusif itu tadi. Tapi dibayar dengan performa. Nah itu gitu ya. Kalau secara head to head, secara hardware mungkin nggak bisa dibandingin. Itu nanti bahasanya apple to apple tuh nanti nggak ketemu tuh. Apple to apple katanya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kalau saya bahas secara teknis nanti kelamaan, nanti kalian ngantuk nih. Apa pengaruh perangkat laptop tidak dilengkapi dengan VGA? Oke, kalau tidak dilengkapi VGA maka kemampuan grafisnya berkurang banget. Contoh apa sih kegiatan yang berhubungan dengan grafis? Satu, nonton film 4K Full HD. Pernah nggak punya film Full HD? Ada yang punya film Full HD? Coba angkat tangan yang punya film. Ada yang punya film Full HD? Ya, boleh tahu nggak? Serius saya pengen tahu. Ada yang punya? Ya anggap aja bajakan deh, boleh lah. Ada, Mas? Filmnya apa, Mas? Oh ya, salah satunya. Oh Transformer, oh saya sudah punya dia Mas ya. Kalau saya tahu ya Transformer katanya. Enggak, yang saya tanya berapa giga Mas? Berapa giga? 2 giga? Satu film? 2 giga? Oh kecil sekali. Oh kompresan lagi. Saya punya yang nggak kompres itu 30 giga Mas. Full HD, serius. Saya pernah ngeplay saya punya film itu 30 giga, waktu masih zaman-zamannya banyak film bajakan ya. 30 giga Mas satu film. Itu Transformer, serius. Kalau ada nanti saya tak kasih deh link. Transformer 30 giga. Zaman itu saya play di TV 55 in Mas. Yo, penting Mas gambarnya. Ya tahu sendiri ya gitu. Nah itu salah satu. Jadi kalau kalian nanti punya VGA-nya tidak mumpuni untuk ngeplay sebuah film HD, maka ya nggak akan jalan sempurna. Itu sudah saya coba. Komputer saya punya integrate VGA. Saya coba copot nih, saya copot VGA card-nya. Saya coba bisa jalan, tapi suaranya terlambat. Suaranya ganti playernya jalan tapi gambarnya patah-patah. Itu sering itu. Jadi itu yang agak pertama itu ya berurusan sama grafik yang nonton film atau apalagi pekerjaan. Kalau pekerjaan malah tambah mengganggu lagi kan, kayak rendering video, editing video. Kemudian apa misalkan AutoCAD misalnya itu juga berhubungan sama itu ya. Apa pengaruh jika perangkat tidak dilengkapi VGA? Oh, sama itu tadi ya. VGA rusak terjadi jika VGA rusak apa yang terjadi pada komputer? Gambarnya nggak keluar. Oke, untuk power supply nanti saya.
Power supply, jika power supply rusak apakah komputer bisa fungsi? Ya enggak lah, Mas. Jawabannya apalagi power supply. Kalau kita ngomong power supply, yang pertama itu power supply itu kayak jantung, ya. Apa perbedaan X hard disk sama hard disk? Maksudnya? X hard disk, mantan hard disk gitu maksudnya? Oh enggak ya. Oke, saya lanjut ke VGA dulu ya. Baik, mungkin kalau kalian punya pertanyaan lain, silakan ajukan aja ya. Oke. Ada masih? Apakah dengan suhu load stabil 83 derajat dimainkan game sampai 3 jam bisa merusak VGA? 80 itu masih agak normal kalau dipakai full load ya. Full load itu bisa sampai 90. Mas apa nih? Mas Tegar? Mas Tegar ada? Oke. Jadi full load itu ada di sini, ada offline tuh. Saya ganti kameranya sebentar biar kelihatan tandanya. Nah. Jadi full load normal komputer suhu PC itu minimal adalah maksimal 460 normal. 60 itu normal. Jadi PC nyala pertama nggak ngapa-ngapain itu 60 masih normal. Tapi kalau misalnya dipakai full load maka di antara 80 90 itu masih normal. Maka kalau sudah di atas 90, nah itu baru dipertanyakan. Pertanyaannya kalau dipakai sampai 3 jam apakah merusak? Nah ini karena nanti hubungannya sama airflow di komputermu, Mas. PC atau laptop? Laptop. For gaming or biasa? Gaming. Oh biasa. Nggak disarankan ya Mas lama-lama ya. Boleh sih 3 jam itu sehari, tapi kalau setiap hari kayaknya nggak disarankan, oke ya? Bukannya nggak boleh, tapi nggak disarankan. Oke, full load masih aman Mas, 83an derajat itu masih aman. Ini game AAA ya dipakai ini? Oh iya benar. Kalau cuma game online kayaknya nggak sampai segininya soalnya. Apa? Gamenya apa? Gamenya apa yang dipakai Nan? Zuma. Saya sudah ngomong game AAA loh masalahnya. Masa nggak ngerti? Ya siapa tahu ada Zuma 3D gitu ya. Iya full HD gitu ya. Oke baik. Baik, bagaimana? Saya lanjut ya. Bagaimana sebuah data diproses sehingga menampilkan grafis? Tadi sudah saya kasih tahu dia pakainya array ya. Jadinya array kemudian disusun mulai dari pojok sana sampai pojok bawah gitu ya. Baik, ada lagi nggak? Meskipun tanpa VGA, ini jawabannya agak susah nih. Jawabannya kalau dia pakainya POS itu proses di mana saat komputer kita mulai nyala. POS itu power on self test. Jadi dia akan ngecek dulu kesediaan sistemnya itu sendiri, termasuk kesediaan si VGA. Jadi kalau karena nyalain, dia kan ada proses tuh. Tiba-tiba ada bunyi bip sekali misalnya, kalau PC ya. Nah itu walaupun di laptop juga sama tuh. Jadi namanya POS, power on self test. Dia akan ngecek RAM-nya oke enggak, hard disk-nya ada enggak, VGA-nya ada enggak gitu. Jadi saat dia stuck di VGA, saat dia mau lakukan POS itu, maka proses itu enggak akan selesai. Dia akan diam di situ. Dia akan ngasih tahu bahwa itu rusak. Nah pertanyaannya, apakah komputer tetap bisa berjalan? Kalau di counter di POS maka dia nggak bisa jalan, VGA-nya rusak. Maka di komputer itu ada menu, ada kode tertentu yang mengatakan bahwa VGA-nya rusak, RAM-nya rusak, bunyi bip. Nah nanti di praktikum kita akan belajar itu. Mencontohkan itu di PC ya, tapi ya bukan di laptop. Yang saya ketahui ada VGA card dan VGA onboard. Apa yang membedakan keduanya? Yang satunya integrate, yang satunya disolder ke mainboardnya, yang satunya enggak. Ya, yang satunya pakai slot. VGA dan GPU apa bedanya Pak? Sama, enggak. Yang satunya graphic processor unit. Graphical processor unit, ya GPU itu adalah prosesornya. Nah, kalau VGA itu secara keseluruhan lah ya, anggap aja boleh. Tapi ada yang menentukan itu sama. VGA itu secara keseluruhan, kalau GPU itu prosesornya. Prosesornya VGA, namanya GPU. Ya bukan gosok pijat urut Mas ya, GPU. Gitu ya, bedanya. Yang satunya prosesornya, yang satunya secara utuh. Perbedaan bandwidth port output VGA. Oh ya, oke, baik. VGA HDMI DisplayPort. VGA itu maksimum ada di jalur kanal 800 900. 800 600 ya kalau nggak salah.
Itu in VGA. Jadi adalah kapasitas itunya, bandwidth portnya. HDMI namanya HD, berarti full HD bisa, minimal seperti itu. Pak ada kok ya Pak, pakainya HDMI tapi dia soalnya 2K gitu. Nah berarti jalur bandwidthnya sudah berubah itu. Tapi portnya pakai HDMI. Ingat ya, yang bedain cuma portnya, tapi jalurnya bisa beda-beda. Jadi jalur itu yang kanalnya itu ya. Kalau kita ngomongin secara algoritma, jadi VGA itu cuma 800-600. Kemudian ada HD, ada Full HD dan seterusnya. Maka di bawahnya HD itu VGA namanya. Kalau 800-600 itu namanya VGA. Di atasnya itu maka HD, di atasnya lagi Full HD. Nanti baru muncul 2K, 4K dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu kalau kita ngomonginnya portnya doang, maka nanti tergantung pada output yang dipakai. Outputnya. Kalau outputnya bersedia sampai 1600, maka bandwidth portnya bisa sampai segitu. Tapi ingat, beberapa kabel punya spesifikasi tersendiri. Bisa jadi dia tidak mampu mendapatkan yang maksimal karena kualitas dari bahannya. Maka kalau kalian mau cari kabel, ya sekalian yang bagus aja untuk yang untuk memang performanya bagus. Apalagi kalau jaraknya jauh. Ya, jaraknya jauh, misalkan 2 meter, 3 meter gitu. Nah, itu butuh yang paling bagus karena bahan pembawa listrik itu juga harus bagus. Yang terjadi jika pin power tidak terpasang semua, butuh 12 pin tapi yang di bahan nggak bisa Mas. Low power Mas, jadi nggak bisa nyala biasanya. Walaupun nyala paling cuma kipasnya doang yang muter. Perbedaan VGA berpin dan pin power dan tidak. Bedanya di performa sih sebenarnya. Tapi enggak juga ya, karena sekarang sudah dilakukan yang namanya ya anggap aja sebagai inovasi lah, di mana efisiensi daya sudah mulai diterapin. Kalau dulu kenapa butuh power? Karena chipset yang ada di dalam lebih banyak, gede, maka butuh power tambahan. Jadi nggak bisa cuma powernya di portnya. Nah sekarang bendanya udah semakin kecil. Yang kemarin kan mulai dari sekarang kan di VGA aja paling kecil litografinya 5 nanometer loh Mas. Padahal CPU itu masih 7 nanometer. Maka transistornya lebih kecil lagi. Maka itu sebabnya. Kalau ditanya sebenarnya hampir biasanya yang performanya tinggi butuh itu. Tapi kalau yang performanya biasa nggak butuh itu. Tapi kalau dibandingin nanti biasanya ketemunya sama sih. Oke, tadi sampai mana nih? Mengapa VGA perlu? Sebentar. Ini sudah. Mengapa VGA perlu dipisah dengan prosesor untuk mendapatkan performa yang lebih baik dan menampilkan output visual? VGA, oke. Yang tanya ini Mas Tahib tadi. Tidak ada, oke. Mengapa VGA perlu dipisah dan lebih baik menempelkan output visual? Mengapa VGA dan prosesor itu dipisah? Ya memang kodratnya dipisah. Enggak, karena fungsi dan tugasnya berbeda. Satu. Kenapa ada yang dibarengin? Ya untuk efisiensi tadi. Yang sama apanya? RAM-nya. Kalau ini dibayangin aja gini, kalau kalian punya 8 GB mau dipakai, dan bukan mau dipakai ya, tapi memang wajib diberikan. Anda punya 8 GB, VGA-nya integrate gabung tuh sama prosesor, shared memory. Mau nggak mau Anda harus mengurangi 8 GB itu. Gitu ya. Jadi karena tugas dan fungsinya berbeda. Baik, itu satu. Baik lagi. Mana nih? Biar menarik nih. VGA dan storage jelas beda Mas ya. Rekomendasi tips milih VGA yang bagus untuk laptop gaming. Laptop gaming. VGA untuk laptop gaming, baik. Kalau ngomongin laptop, teman-teman kalau biasa mau cari laptop dengan laptop gaming, maka yang pertama yang disesuaikan adalah budget. Satu, budget dulu Mas. Oke, loh gini, device itu kan nggak harus baru kalau saya nggak harus baru, ya kan. Yang penting kan kalau saya butuh performa, maka kualitas produknya baru atau lama pun sama aja, karena kalau VGA khususnya VGA itu performanya nggak berkurang. Dia nggak ada masa pakai gitu, nggak sih. Pak bekas mining masih oke sih sebenarnya bekas mining ya, selama chipsetnya bener loh ya, maksudnya chipsetnya bener-bener kalau 3060 ya di dalam 3060 juga gitu loh, bukan yang di apa namanya,
Bukan yang di flashing di depannya 30-60, di belakangnya 10-50 misalnya kan jauh. Yang penting itu normal itu ya. Oke, kalau saya ya silakan di budget, kemudian laptop gaming selera menurut saya. Ya ini selera. Karena kalau mau diturutin harga laptop berapapun ada. Yang 100 juta juga ada, yang 300 juga mungkin juga ada, ya. Jadi mungkin semuanya tergantung budget kalian. Kalau laptop VGA terserah kalian dah sih, kalau saya sih tergantung kebutuhan. Jangan sampai 30-60 nanti dipakai cuma nonton film Korea doang. Nah, itu yang nggak mau saya itu. Iya. Sesuaikan dengan pekerjaan kalian lah bahasanya ya. Pak, saya reviewer film Pak. Ya wes monggo, silakan. Reviewer film kok nonton filmnya bacakan. Nah, itu yang aneh ya. Lihat kan di YouTube kan banyak kan reviewer film tapi yang di review filmnya film bajakan. Maksudnya dianya nontonnya film bajakan. Kan nggak mungkin nonton film Cina gitu, film-film yang nggak pernah tayang di Indonesia di review gitu kan. Dia nontonnya di mana? Ya film bajakan itu kan. Bener nggak? Iya kan. Oke, VGA dan storage, nggak ada bedanya nih. Apa nih yang tanya nih? Salah pertanyaan ya, nggak bisa dibandingin. Storage itu tempat penyimpanan ya. Baik, lanjut. Next. Nih kalau ngajarnya kayak gini kan gampang, yang dibutuhin aja yang saya jelasin. Karena kebanyakan yang merakit PC. Mengapa VGA perlu dipisah? Ya, sudah tahu nih jawabannya. Karena kebanyakan orang merakit PC memilih untuk menggunakan VGA onboard. Ya ini tadi satu adalah budget. Masalah budget. Kalau ngomongin perform jauh Mas. Jauh ya. Kenapa? Karena Anda bandingin aja yang satunya di sharing, yang satunya enggak. Walaupun sekecil-kecilnya VGA graphic card yang card itu performanya masih mending lah daripada onboard menurut saya. Karena enggak mengganggu sistem utama. Bahasanya gitu. Tapi kalau kalian seleranya Pak onboard aja sudah oke, ya enggak masalah. Saya juga punya tetangga saya tuh kerjaannya di Gameloft Mas. Tahu Gameloft? Perusahaan gamer. Itu kerjanya di Gameloft. Pakai VGA-nya enggak pakai VGA onboard. Bukan, VGA-nya bukan VGA card yang di luar card eksternal, tapi pakainya onboard. Pakainya Ryzen 2000 ya, 2000-an lah, seri 2000. Saya lupa seri berapa terakhirnya. Nyaman tuh karena dia sudah cukup untuk itu gitu loh. Ya, bahasanya gitu ya. Wong di kantornya aja saya tahu kok VGA-nya cuma 7.400 waktu itu, zaman itu loh ya. Jadi makanya disesuaikan kebutuhan. Masa gaming mobile pakainya 3090, nggak mungkin lah. Terlalu over budget namanya. Oke, itu VGA ya. Teknologi sekarang sudah macam-macam, katanya sudah sampai GDDR6 untuk VGA. Hal apa yang harus diperhatikan ketika memilih sebuah VGA? Setelah mana tadi? Oh ini. Sini sudah saya bahas. Apa perbedaan GPU dengan VGA card? IGPU? Ada yang nulis ini nggak? Siapa nih? IGPU ya? Ada yang tahu? Integrate kan? Integrate tuh? Oh ya, bodoh berarti jawabannya tadi ya. Oke. Apa perbedaan VGA onboard? Sama nih jawabannya. Tadi sudah saya bahas. Hal apa yang perlu diperhatikan ketika memilih sebuah VGA? Budget sama seri, nomor seri. Anda harus tahu nomor seri setiap VGA itu punya klaster masing-masing. Saya contohkan yang Nvidia ya, karena saya hafalnya di Nvidia. Nvidia itu yang sekarang yang paling tertinggi pada serinya 3080. Oke, jadi seri depan, kode yang pertama di yang paling depan 30 misalnya, itu menunjukkan generasi ke berapa? Ke 30, punya saya misalnya 1050 misalnya. Berarti yang 10 yang angka 1 di depan itu menunjukkan generasi 10. Berarti yang sebelumnya ada yang ini Pak, yang di bawahnya ada 9800, 2850 GT, 350 GT, 750 dan seterusnya ya. Pertama generasi, yang kedua baru dia klasternya atau generasi. Apa namanya? Middle end atau high end itu di situ di angka kode keduanya. Serinya ya. Kalau di Nvidia kode tertinggi itu 90 sampai 80 sampai 90, menengah itu 66 ya, kodenya 6. Kalau yang ke bawah itu 5 sama 3. Paling bawah 3 berarti ya, sudah tahu sendiri.
Mau serinya 30 50 berarti ya tetap di bawah. Tapi kalau serinya 30 80 berarti agak nengah, maka harganya pasti beda. Sebenarnya nggak jauh beda sama AMD ya, Vega 5800 580, 570. Cuma AMD punya banyak varian, lebih banyak variannya dia. Oke, kemudian cara meningkatkan performa dari sebuah VGA, menurunkan kualitas layar. Udah itu doang. Paham maksudnya? VGA itu kalau outputnya cuma maksimal adalah Full HD, ya Full HD, Anda tampilin Full HD di gamingnya ada Full HD, maka saya yakin drop FPS-nya pasti drop. Bener nggak? Apa dibuat full setting semua rata kanan gitu? Ini disconnect po? Disconnect nggak online? Enggak, Pak. Oh enggak ya? Masih kelihatan layar saya? Masih, Pak. Oke. Mas, Kan? masih, Pak. Waiting to respon aja. Nge-crash ini. Aduh, crash. Oke, itu sampai VGA dulu ya. Cara meningkatkan performa seperti itu. Nurunin kualitas gambar. Resolusi gambar. Kalau kalian main gamenya di Full HD nge-lag mas, turunin ke HD. Jadi resolusinya turunin aja jadi 1300 1600. Pasti FPS-nya naik, itu pasti. Karena apa? RAM-nya sudah dikurangin banyak. Mau nggak mau seperti itu, ya. Itu caranya. Pertanyaannya sekarang kayak gini. Anda mau menikmatinya dalam bentuk visualnya atau secara mekanisme gamenya? Eh 10 ya? 10. Mana 10? 9, sorry, 9 ya? Sebelum UTS. Kok minta sign in? Saya nggak suka nih. Saya nggak suka login kayak gini nih. Baik, ada pertanyaan dulu nggak yang di sini? Nggak ada ya. Duh, ini kok kayak gini nih. Password saya lupa. Ini ada yang pakai oh ya? F079. Baik, kita beralih ke join a meeting. Live and join. Zoom-nya error. Baik. Kita ganti kedinginan, ada yang kedinginan. Pindah di depan mas kalau udah dingin. Sengaja taruh belakang tuh biar dingin.
headboardnya beda. Cek, kedengaran suara saya? Kerja. Di predikat itu pasti kata kerja. Gitu. Ini ada pakai. Oke, ini headboardnya yang ada. Salah pencet. UTS kan? F09 ya Allah. Ini kan? Nah, lupa. Tuh. Baik, ada tanya nih, tolong jelaskan perbedaan video card yang DDR2 dan DDR3. Oke, bedanya di kecepatan aja ya, di kecepatan. Jelas di kecepatan. Baik, saya masuk ke yang storage ya. PS storage dulu ya. Topik 2. Ini pertanyaannya storage. Kenapa ya? Nggak mau ya? Kenapa ini nggak mau nih? Oke. Cek EF10, EF9. Suara saya kedengaran? Dengar Pak, dengar. Oke, saya nggak tahu kenapa nge-crash tadi ini ya. Baik, saya lanjut ke ini aja sekarang ya, sudah waktunya sudah mau habis. Ke storage ya. Storage, baik. Ada pertanyaan juga di kelas? Nggak ada. Kenapa SSD? Oke, saya di atas saja deh ya. Apa benar mendefrag sebuah SSD tidak aman? Nah, oke. Ada yang tanya nih, siapa nih? Mbak apa Mas ini? Mbak ya, Vesya. Benarkah siapa namanya? Faisa, Pak. Oh, Mas ya, Mbak ya. Mohon maaf Mas ya. Jangan. Sudah presensi belum ya? Sudah presensi semua ya? Baik, tinggal 10 menit lagi nih. Izin Pak, belum Pak. Berisik. Nah. Oke, saya lanjut ya. Apakah mendefrag itu tidak aman? Nah, ini jawabannya tergantung kalian sebenarnya. Baik, saya kasih fakta dulu. SSD itu punya life cycle namanya, life count cycle. Jadi dia punya waktu jumlah berapa banyak di read and write, Setiap itu punya label. Ya, jadi semua punya label. Maka pastikan kalau biasanya harganya mahal, dia punya read and write lebih banyak. Ya berjuta-juta kali lah. Ya, tapi ada batasnya. Kayak gitu. Kalau di defrag gimana Pak? Di defrag tuh buat apa di SSD? Pertanyaannya gitu. Di defrag itu dikhususkan untuk hard disk. Kenapa? Hard disk itu kan nyimpennya by sektor. Sektor itu gini, sektor itu maksudnya kan dia piringan disk ya. Oke, saya gambarin deh. Nah, piringan disk itu dia punya yang namanya head atau lengan yang membaca secara magnetik. Nah, magnetik itu kan di sininya berputar tuh. Piringannya kan berputar. Nah, posisi mendefrag itu adalah memindahkan data-data yang tadinya berjauhan menjadi lebih dekat secara simetris. Jadi headnya nggak perlu pindah jauh-jauh gitu loh. Ya, kalau misalnya ini gambar saya nggak bisa videonya ya, nggak muncul. Videonya nggak muncul ya. Nggak tahu nih kenapa. Tadi yang nge-crash videonya soalnya. Ya presensi aja Mas. Ya, jadi gitu ya. Kalau mendefrag di SSD buat apa? Hard disk itu untuk hard disk karena biar dia lebih cepat ya. Kenapa lebih cepat? Karena headnya itu dia membaca lebih dekat. Itu. Perhatikan, data yang disimpan di hard disk tidak selalu dijadi satu data. Jadi misalnya gini, MP3-nya disimpan dalam satu baris gitu, enggak. Dia dari tempatnya banyak-banyak.
potongan pertama ada di sektor 2, yang potongan ketiga ada di sektor 3, 4, 5 seterusnya. Maka dia bacanya bersatu-satu. Kalau sudah lengkap dia baru ngasih tahu gitu loh. Ini udah lengkap nih, selesai baca, seperti itu. Dia tapi bacanya memang satu-satu gitu loh. Dia bukan berurutan gitu ya, enggak berurutan. Jadi kalau di hard disk itu nyimpennya bukan berurutan. Jadi bukan seperti itu caranya. Nanti kita bahas di join with video. Ini yang mana lagi nih? Disconnect lagi. Ini disconnect lagi. Double. Ya, cek masih kedengaran suara saya? Masih Pak. Masih ya, baik. Masih Pak. Saya lanjut. Nanti kalau misalkan agak kelebihan sedikit nggak apa-apa ya. Kenapa SSD lebih cepat dari hard disk? Karena tidak memiliki komponen bukan elektronik, apa sih namanya, mekanik. Jadi kenapa SSD tidak lebih cepat? SSD kenapa lebih cepat? Karena tidak memiliki komponen mekanik. Jadi nggak ada hukum fisika yang berlaku di situ. Hukum fisikanya cuma listrik kedap. Tapi kalau hard disk dia harus ada putaran, ada torsi. Hard disk itu kalau berputar Mas minimal 7.500 atau 5.400 RPM. Motor kalian kalau idle itu cuma 1.000 RPM Mas. Kalau sampai 5.000 RPM itu udah wis dereng banget, wis kenceng banget motormu. Mobil gitu kan? Mobil itu ya 2.000 RPM aja udah bisa kemana-mana, 100 km bisa kan? Tapi hard disk itu ada nyalain 5.400 RPM Mas, mulai nyala. Gitu ya. Apa cloud storage dan sebagainya? Apa itu cloud? Oke. Cloud storage itu layanan. Cloud storage itu layanan. Google Drive, Box, apa tadi itu? Kemudian Cloudflare dan sebagainya itu ada layanan. Ya, itu layanan. Layanan dari produsen lah ya. Bahasanya penyedia layanan, produsen. Contoh aja Google Drive. Google Drive pakai hard disk nggak Pak? Pakai. Dia dipakai, ada di senternya ada. Cek di YouTube. Dia pakainya hard disk juga. Jadi tetap media penyimpanan fisik ada. Tapi dia memberikan layanan. Loh, kamu kalau mau nyimpen tempat saya sih punya layanannya. Bisa disimpan berapa banyak, beberapa giga gitu ya. Kalau punya kita kan unlimited katanya. Besok enggak. Oke, storage device dengan media berisiknya. 5 menit lagi. Apa perbedaan antara storage device dengan media storage? Media storage itu gini. Media itu misalkan kalau hard disk adalah menggunakan media magnetik. Yang kedua, penyimpanan yang lain waktu itu adalah nano flash yang sekarang dipakai di SSD. Flash disk juga sama. Kemudian ada medianya lagi yang namanya punch card. Punch card itu karton Mas yang dibolong-bolongin. Itu salah satu media penyimpanan tertua. Masih dipakai enggak? Enggak kayaknya, karena cara bacanya sudah terlalu kuno. Karena dia harus urutan. Beda sekarang, Anda bisa random bacanya. Kemudian ada pakai pita namanya, ya. Kalau antara storage device, kalau storage device berarti hard disknya, flash disk dan seterusnya. Ya, kalau medianya, kalau hard disk pasti pakai medianya adalah piringan magnetik. Kalau CD dia pakai plating, plat bermagnet ya. Karena cara bacanya yang beda. Kalau media magnet, kalau piringan magnetik dibaca pakai head magnetik. Kalau yang piringan plat seperti CD itu cara bacanya menggunakan sinar. Di masa depan penyimpanan hard disk SSD akan digantikan sepenuhnya dengan cloud storage. Terima kasih. Enggak jawabannya. Tetap ada secara fisik. Cloud storage itu layanan. Oke, diingat ya. Cloud storage itu layanan. Secara fisik Google Drive itu juga nyimpennya dalam bentuk fisik, pakainya hard disk, HDD atau mungkin juga SSD juga. Intinya seperti itu, tetap ada fisiknya. Oke. Nah, jadi kalau digantikan enggak, kalau layanannya muncul iya, bahasanya gitu. Jadi yang berubah bukan hard disknya tapi layanannya. SSD bagaimana cara merawat SSD supaya berumur panjang? Jangan dipakai. Gampang. Serius ya. Berapanya data yang dapat disimpan di storage? Informasi yang kemarin sempat viral di grupnya dosen, itu ada satu akun di student Amikom, Google Drive-nya diisi hampir 100 tera. Google Drive-nya. Punya kita kan unlimited kan? Tahu kan? Unlimited sekarang. Masih. Nah, itu ada yang nyimpen sampai 100 tera. So, Anda bisa bayangin lah ya.
Berapa banyak? Perangkat storage apa yang memiliki daya tahan paling lama? Tidak ada. Paling lama yang saat ini mungkin hard disk. Tapi syaratnya satu, yaitu dengan kondisi dan ketentuan yang sudah tertentu ya. Misalkan ditaruh di box, safety box dan seterusnya. Saya pernah nyimpen nyimpen disket selama beberapa tahun, sampai 10 tahun gitu. Waktu saya mau nyalain lagi, bisa kebaca namun datanya hilang. Ada juga yang nggak bisa kebaca karena berjamur. CD juga sama seperti itu. Jadi tergantung bagaimana cara nyimpannya. Cloud storage, layanan tadi ya. SMR, CMR, dan PN pada HMS. Wah ini bahasnya teknis banget ini. Oke. Apa itu 3D NAND, macam-macam jenisnya. NAND itu metode penyimpanannya pada flash. NAND, not N sebenarnya. NAND itu not N. N sama huruf N sama N. N dan itu ya, NAND itu. Karena media penyimpanannya menggunakan metode seperti itu. Jadi pakai algoritma not N. Not N. Anda silakan nanti bisa di gerbang lo ya. Ini kalau ini saya bahas nanti terlalu kebanyakan nih, CMR. Oke, teknologinya masih pakai flash ya. Mengapa thumb drive yang kecil ukuran jempol ada dapat menyimpan? Oke, itu algoritma penyimpanan. Dulu sempat ada rumor bahwa ada yang pernah menyimpan sebuah file dengan ukuran HD, namun bisa dengan ukuran kecil. File kualitas HD dengan ukuran kecil. Bisa banget gitu ya waktu itu. Tapi tiba-tiba orangnya meninggal misterius dan sampai sekarang algoritmanya nggak ketemu. Ini rumor. Cari aja di internet, ada kok rumornya. Itu serius. Hal-hal yang begitu itu kalau mungkin menurut mereka merusak tatanan yang sekarang ada, itu kayaknya mungkin ada orang-orang tertentu yang mengatur itu ya, saya nggak tahu. Juga dulu sempat ada yang mengatakan bahwa ada yang menemukan mesin berbahan bakar air, cari di internet ada tuh, berbahan bakar air, tapi tiba-tiba orangnya mati misterius. Cari aja di internet, ada itu. Jadi storage komputer ada dua ya, ada perbedaannya, sudah ya. Kenapa cepat? Sudah tadi saya kasih tahu. Dimaksud dengan FAT, NVAT 32 SFAT adalah ini jenis format yang didukung oleh sistem operasinya, FAT32 dan seterusnya. Yang nanti membedakan apa? Yang membedakan paling signifikan adalah jumlah satu ukuran filenya yang bisa disimpan. FAT32 dia tidak bisa menyimpan lebih gede dari 4 giga. Jadi kalau ada film HD ukurannya 10 giga mas, rasa disimpan pakai FAT. Dia harus pakainya NTFS. Ya, itu salah satu yang paling signifikan terlihat kalau Anda menggunakan format hard disk itu. Ketika memilih storage itu tadi budget. Udah sudah ya, oke. Oke, saya masuk ke sedikit ke 5 menit terakhir ya, boleh gak? Boleh gak? Gak apa-apa deh. Boleh ya, teman-teman ya? Ya oke. Boleh Pak. Ke PSU. Jangan PSU. Perbedaan AT 20 pin dan 24 ini mestinya. Bedanya adalah jumlah voltase yang diberikan. Kalau dulu device komponen yang ada di dalam itu lebih sedikit daripada yang sekarang. Maka itu sebabnya Nabi 24 pin. Apa pengaruh? Pengaruh dari standar 80. Oh ya, pengaruh 80 plus ya, kalau ada yang belum tahu. Pengaruh 80 plus adalah stabilisasi di penyuplai dayanya. 80 plus itu mengartikan bahwa PSU-nya minimal memberikan atau mengeluarkan daya 80%. Bukan harus, nggak bisa 100% ya Mas ya. Gak bisa 100% karena itu ada hukum fisikanya di situ. Kenapa kok munculnya seperti itu? Kalau yang abal-abal itu biasanya cuma 60 sampai 50% Mas keluarnya. Walaupun wattnya sama. Ya, dipahami itu. Baik. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, masih banyak ini. Ini PSU, kemudian apa yang membuat mudah rusak? Apa?
Bagaimana cara menggunakan dribble power UPS dengan motherboard? Ya gampang Mas. UPS dulu, listrik power PLN, UPS, dari UPS baru ke mainboard. Udah gitu doang. Mainboard tetap harus lewat PSU-nya dulu. Kenapa? Karena yang mengkonversi arus AC ke DC itu PSU-nya. Sama kalau di laptop itu kan pakai adapter kan? Pakai adaptor kan? Nah, itu sama. Adaptornya ngarusin langsung DC kan dia. Kalau di komputer dia pakainya PSU-nya itu, dia bisa jadi arus DC. Jadi itu sebabnya nggak terlalu nyetrum Mas. Kalau dipegang itu nggak terlalu nyetrum. Jadi aman lah ya kalau dipegang-pegang gitu. Apakah aman Apakah aman meng-underlock sebuah VGA yang membutuhkan daya besar untuk dipasang ke power supply yang dengan daya yang kurang mumpuni? Enggak aman jawabannya. Jawabannya enggak aman ya, Mbak Mas. Enggak aman ya. Enggak aman karena jika dia di underlock dia berarti kan dipaksa untuk di bawah standarnya ataupun overlock juga sama. Maka tetap dayanya juga enggak akan maksimal. Dan biasanya ada beberapa yang di underlock nggak jalan. Baik, lanjut. Yang penting-penting aja deh. Mengapa harus pada komponen harus didistribusikan oleh power supply? Ya, karena setiap komponen itu memiliki daya yang berbeda-beda. Apakah listrik rumah dapat menggunakan PSU lebih dari? Bisa. Jawabannya bisa. Karena ini bisa beneran, ini bisa. Jadi 450 watt itu kan outputnya, ya kan? Nah. Yang penting voltasenya 220 volt ya. Voltasenya penting 220 volt. Ingat rumah kita itu seperti itu. Tapi pertanyaannya, Pak, kalau 450 watt bisa nggak? Bisa. Kalau kalian pakai yang lain jeglek kolengan Mas. Ya, Mas Gilang ya. Sudah tadi saya bahas. Maksud efisiensi rating sudah saya bahas. Nah, udah. Ya, apakah power supply termasuk alat penstabil daya? Ya, jawabannya. Untuk menentukan bagus atau tidaknya power supply, apakah bisa hanya dilihat dari watt yang dapat disuplai? Tidak. Ini unik kalau Anda mau membedakan power supply yang bagus atau enggak. Dicek dari bobotnya. Bobot power supply. Power supply ya, bukan adapter ya. Bobot. Adapter juga sama sih sebenarnya. Bobot, karena di dalam kan ada kumparan. Nah, kumparannya itu jika semakin besar, maka dia lebih bagus. Ya, yang nggak bagus itu yang ringan karena kumparannya kecil. Logikanya gini, kalau kumparannya kecil maka arus yang lewat itu akan lebih cepat dan lebih panas. Tapi kalau yang besar dia akan lebih stabil. Nah, panasnya akan lebih lama. Nah, di situ bedanya ya. Jadi mau membedakan gimana? Bobot. Gampangnya situ. Oke, cari supply nanti aja. Sudah ya? Baik, ada lagi pertanyaan? Enggak ada? Ini sudah lebih 5 menit ya. Bagaimana cara mengetahui kualitas dari power supply? Labelnya dilihat. Apakah fungsi PC masih berjalan dengan normal atau down performa saat tidak menggunakan power supply? Yo mati Mas, Mas. Orang anggap power supply. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih hari ini. Yang online juga terima kasih. Mohon maaf nanti rekamannya saya share besok entah sore gitu ya.